Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami boleh bangun kembali pagi hari ini dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Saat ini kembali kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Markus pasal yang ke-7. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Markus 7 ayat 24 sampai 26. Tertulis demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketekunan dalam doa menunjukkan sebuah kesungguhan, keberanian, komitmen, keteguhan, kesabaran, dan iman. Nabi Elia pernah berdoa meminta hujan, dan sampai 7 kali ia berdoa. Di setiap kali ia selesai berdoa, ia menyuruh asistennya untuk melihat ke arah laut, apakah ada awan yang naik ke atas. Hingga 6 kali ia meminta dalam doa, tapi tidak ada tanda apapun. Namun saudara, ia tidak berhenti berdoa. Sampai di yang ke-7 kalinya, barulah ada tanda awan muncul dari laut. Sebuah manifestasi jawaban doa mulai nampak setelah ia bertekun. Angka 7 dalam doa Elia berbicara tentang kesempurnaan. Sempurna dalam waktu berdoa. Kita hanya perlu berdoa dan meminta kepada Tuhan. Tapi terlalu sering kita tidak berani untuk menyampaikan. Kita enggan memohon karena merasa takut, sungkan, merasa yang kita minta bukanlah sesuatu yang penting, atau kita merasa tidak layak untuk meminta. Perempuan Yunani bangsa Siro-Fenisia dalam ayat ini tidak merasa canggung untuk meminta kepada Tuhan. Meskipun ia bukan dari kalangan bangsa Israel, dan sekalipun ada kesan penolakan dari kata-kata Tuhan Yesus, namun ia tetap bertekun meminta. Pada saat itu saudara, Tuhan Yesus sedang menginginkan saat yang tenang dan menyendiri bersama para muridnya. Karena begitu banyaknya orang yang mengikuti dan meminta untuk dilayani, sehingga menyebabkan tidak ada waktu untuk beristirahat. Dalam pelayanan, sekuat apapun kita tetap perlu untuk mengambil waktu beristirahat, tenang dalam hadirat Tuhan, untuk merefresh kembali jiwa dan fisik kita, agar dapat terus melanjutkan pelayanan lebih lagi. Dalam situasi ini saudara, perempuan Yunani ini datang. Sebenarnya secara waktu ia tidak tepat. Secara situasi ia juga tidak pas. Kedatangannya bisa dikatakan mengganggu. Namun walaupun dalam keadaan seperti itu, ia dengan berani meminta kepada Tuhan. Ia tidak merasa segan karena ia dapat merasakan kasih Tuhan, sekalipun kata-katanya terkesan menolak. Di ayat yang ke-29 tertulis, maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Di ayat yang ke-30 dikatakan, perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Perempuan ini mempunyai sikap kerendahan hati dan iman yang teguh. Dan kita semua belajar dari kisah ini tentang pertama, keberanian untuk datang kepada Tuhan. Jangan takut ditolak,
Kasih Tuhan selalu menerima kita. Dan jangan takut untuk meminta, karena Tuhan mau memenuhi keperluan kita. Yang kedua, saudara, kita belajar tentang ketekunan dalam doa. Berapa sering kita cepat menyerah ketika berdoa meminta sesuatu untuk pekerjaan, usaha, pelayanan, kesembuhan, pertobatan keluarga kita, dan sebagainya. Jangan berhenti berdoa, saudara. Ibarat seorang penggali emas yang berhenti saat ia sudah tinggal 1 cm dari bongkahan emas. Banyak kali kita sudah begitu dekat dengan jawaban doa, namun kita berhenti, menyerah dan melupakan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan melalui kisah ini adalah bertekunlah dalam doa. Percayalah kepada Tuhan dan nantikan jawaban Tuhan dengan sabar dan iman yang teguh. Doa kita pasti mengalami jawaban Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa oleh karena firman-Mu yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan saat ini. Kami boleh belajar dari seorang perempuan Yunani, bangsa Siro-Fenisia, yang bukanlah berasal dari bangsa Israel. Tapi kami melihat dan belajar dari sikap perempuan ini, bagaimana ia mau datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh, dengan kerendahan hati, dan sikap yang tekun dalam meminta kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami juga tidak pernah menyerah, tidak putus asa dalam berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup menolong kami dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Dan Engkau menjadi sumber kekuatan, sukacita dan pertolongan kami. Ajar kami untuk selalu setia dan berharap kepadamu Tuhan, serta menantikan pertolongan-Mu bagi kami. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan doa kami anak-anak-Mu, setiap kebutuhan, setiap persoalan yang kami hadapi. Biarlah Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi dan memberikan pertolongan kepada setiap kami masing-masing sesuai dengan keperluan kami. Kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia dan seluruh bangsa di dunia ini. Pulihkan situasi dan keadaan yang ada, agar kembali menjadi normal. Dan lawatan Tuhan curahkan atas semua orang dari segala bangsa, sehingga mereka percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.